Selamat malam semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya dari kelas D5BA, jurusan Sistem Informasi, mahasiswa BINUS Online. Konsep yang akan saya bawakan adalah gotong royong mewujudkan akses air bersih dan sanitasi layak di masyarakat. Untuk latar belakang masalahnya sendiri, air bersih dan sanitasi merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan berkelanjutan SDG nomor 6. Namun, masih terdapat tantangan besar baik di tingkat global maupun nasional. Secara global, lebih dari 2,2 miliar orang memiliki akses air minum aman dan 3,2 miliar belum memiliki sanitasi layak. Di Indonesia, meskipun 90,64% rumah tangga sudah memiliki akses air minum layak dan 83,60% memiliki akses sanitasi layak BPS 2025, sekitar 28 juta orang masih kesulitan mendapatkan air bersih yang layak konsumsi. Kondisi ini berdampak pada kesehatan masyarakat, produktivitas, pendidikan anak, serta meningkatkan beban biaya kesehatan. Faktor utama penyebab antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran hidup bersih, dan lemahnya komitmen menjaga fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis komunitas dengan semangat gotong royong yang melibatkan masyarakat, mahasiswa, pemerintah desa, dan lembaga terkait. Mahasiswa berperan sebagai penggerak, pendidik, fasilitator, sekaligus pendamping masyarakat. Melalui program gotong royong mewujudkan akses air bersih dan sanitasi layak, solusi diharapkan tidak hanya fokus pada infrastruktur, itu juga pada perubahan perilaku hidup sehat untuk mendukung tercapainya SDG 6 di tingkat lokal. Untuk rumusan masalah, pertama, mengapa banyak orang, terutama di daerah terpencil atau pedesaan, masih belum memiliki akses yang layak terhadap air bersih dan sanitasi? Kedua, apa yang menyebabkan partisipasi masyarakat yang rendah dalam menjaga dan mengelola fasilitas sanitasi yang telah dibangun? Ketiga, bagaimana gotong royong dan pemberdayaan komunitas lokal dapat dimaksimalkan untuk mendukung pencapaian SDG nomor 6 di tingkat masyarakat? Keempat, bagaimana siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan masalah air bersih dan sanitasi yang layak melalui kegiatan nyata dan berkelanjutan? Kelima, apa metode atau teknik yang paling efektif untuk mengajarkan masyarakat untuk menjalani gaya hidup bersih dan sehat serta pentingnya menjaga lingkungan? Hasil temuan di lapangan, pertama, sebagian besar masyarakat masih mengandalkan sumber air permukaan seperti sungai dan sumur dangkal yang kualitasnya tidak terjamin. Kedua, masih banyak rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat sehingga praktik buang air sembarangan masih terjadi. Ketiga, fasilitas air bersih yang telah dibangun melalui program pemerintah seringkali tidak berfungsi optimal akibat kurangnya perawatan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Keempat, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat masih rendah. Misalnya, kurangnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Untuk solusi yang dikeluarkan, pertama, pembangunan dan perbaikan infrastruktur air bersih secara sanitasi dilakukan secara gotong royong agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam memelihara fasilitas. Kedua, dilakukan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan oleh mahasiswa serta tenaga pendidik agar kesadaran masyarakat meningkat. Tiga, dibentuk kelompok pengelola air desa atau komunitas lokal yang bertugas mengelola, merawat, dan mengawasi fasilitas yang sudah ada. Keempat, menjalin kolaborasi dengan pemerintah, desa, perguruan tinggi, dan lembaga terkait untuk memastikan keberlanjutan program. Dengan cara ini, solusi yang ditawarkan tidak hanya menyentuh aspek fisik infrastruktur, tetapi juga menimbulkan perubahan perilaku dan komitmen kolektif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan air bersih dan sanitasi. Untuk refleksi pribadi, pengalaman
melihat langsung kondisi masyarakat yang masih kesulitan mendapatkan air bersih dan sanitasi yang layak memberikan kesadaran bahwa permasalahan ini bukan sekedar isu teknis, tapi juga menyangkut kesenjangan sosial, kesehatan, dan kualitas hidup. Saya menyadari bahwa solusi yang ditawarkan pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat. Dari sini, saya belajar bahwa gotong royong bukan hanya nilai budaya, tapi juga strategi efektif dalam pembangunan keberlanjutan. Peran mahasiswa sebagai agen perubahan terasa nyata ketika mampu berkontribusi melalui edukasi pendampingan dan kolaborasi dengan masyarakat. Refleksi ini membuat saya semakin termotivasi untuk ikut terlibat dalam program-program berbasis komunitas. Karena perubahan kecil yang dilakukan bersama dapat membawa dampak besar bagi tercapainya kesejahteraan bersama dan mendukung capaian SDGs. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan ada sedikit quotes. Ketika kamu melakukan hal kecil tanpa sadar, kamu sudah menjadi bagian dari hal besar. Terima kasih.